Joko Widodo, atau sering kita kenal dengan sebutan Jokowi, merupakan presiden ke-7 di Indonesia. Lahir di kota Solo, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujetmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau lahir dari keluarga sederhana, bahkan mengalami beberapa kali pindah rumah karena rumah sebelumnya tergusur oleh pemerintah dan terpaksa menumpang di rumah pamannya. Hal tersebut tidak membuat keluarga beliau menyerah. Mereka saling menguatkan dan saling membantu hingga suatu hari ayahnya bisa membuka bengkel usaha kayu. Berkat usaha itu, beberapa tahun kemudian ayahnya bisa membeli rumah sederhana. Meski dalam keterbatasan ekonomi, ayahnya tetap meyakinkan bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup beliau. Tahun 1980, Jokowi memutuskan untuk kuliah jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM. Alasannya, agar beliau bisa belajar lebih dalam tentang perkayuan sehingga bisa membangun bisnis ayahnya yang lebih besar. Meski kehidupan masa mudanya dipenuhi dengan membantu ayah dan ibunya bekerja, saat itu beliau merupakan anak muda pada umumnya, mendengarkan beberapa genre musik, dan menaiki beberapa gunung yang ada di Jawa. Pertemuannya dengan Ibu Iriana diawali dengan Ibu Iriana adalah teman adik beliau yang sering main ke rumah. Ibu Iriana merupakan sosok sederhana yang meluluhkan hati beliau. Meski hubungannya terbentang jarak, tidak membuat beliau menyerah dalam mempertahankannya. Beliau rela bolak-balik Solo Jogja demi bertemu Ibu Iriana. Setelah lulus kuliah, ia memulai pekerjaannya dengan bekerja di perusahaan kertas di Aceh. Beberapa bulan setelahnya, beliau kembali ke Solo untuk menikahi Ibu Iriana. Setelah itu, beliau memutuskan bekerja di mebel pamannya sebagai pengalaman. Tidak lama kemudian, lahirlah anak pertama yang diberi nama Gibran atau singkatan dari Gigih Berani. Kelahiran anak pertama membuat beliau menjadi semakin giat lagi untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis mebel yang diberi nama CP Rokat. Dalam hal ini tidak selalu berjalan mulus. Perusahaannya tertipu. Namun hal itu tidak membuat beliau pantang menyerah. Hingga akhirnya usahanya membuahkan hasil. Kantor tidak pernah sepi setiap hari, bahkan memiliki klien dari Perancis. Anak kedua dan ketiganya lahir ketika ekonomi sudah stabil, yang diberi nama Kahiyang dan Kaisang. Beliau berharap anak-anaknya bisa mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi dengan perjuangan untuk mandiri, supaya mereka mampu membangun kehidupan yang baik. Perjalanan hidup beliau yang menjadikan beliau sampai di titik ini. Dengan kegigihan dan kecerdasannya, menghantarkan beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia.